MCU mengeluarkan berita yang mengejutkan, yaitu kedatangan karakter baru dan cast baru dari series yang luar biasa. Ini seriesnya ini aku belum nonton. Ini disclaimer terlebih dahulu kalau aku belum nonton seriesnya yang bernama Stranger Things. Jadi mohon maaf ya, itu dia. Nah, ada berita terbaru dari MCU kalau aktris bernama Sadie Sink akan berperan sebagai Mary Jane atau Jean Grey. Menarik. Disclaimer terlebih dahulu, ini sesuai dengan perspektif atau pandangan aku sendiri. Jika kalian kurang setuju mengenai pendapatku, silakan tulis kolom komentar di bawah. Oke? Dan juga ini videonya no cut, no edit. Jadi langsung ke videonya. Langsung on cam. Cus. Oke. Let's start. Kita mulai dengan let's start seperti biasa. Nah, kan? Kita lagi bahas MCU nih. Kita lagi MCU yang lagi bertebaran di dunia website di mana-mana, dari Instagram, dari Facebook, dari Google dan lain sebagainya mengenai aktris Sadie Sink. Nah, aktris Sadie Sink ya kan dari series Stranger Things yaitu dialihkan oleh MCU dan itu sudah menjadi bukan lagi fakta, sudah akurat. Nah, kan kalau bilang waduh rumor itu bukan rumor, itu masih itu adalah fakta. Cuman peran yang diambilnya tuh masih abu-abu. Entah itu adalah Jean Grey, yang diambil adalah Mary Jane dan lain sebagainya, kita kurang tahu. Nah, sekarang kita membahas karakter apa yang cocok bagi Sadie Sink. Jadi Sadie Sink itu berumur 22 tahun, dia kelahiran tahun 2002. Ya, dia semiripan sama umurku lah. Aku kan 2001, kalau dia 2002. Mirip-mirip ya, oke. Dan juga kalau dirumorkan atau diasumsikan atau diberitakan kalau aktris Sadie Sink ini itu akan masuki peran dalam film Spider-Man keempat dari versinya Tom Holland ini kan, itu dia. Nah, ini karakter yang cocok ini seperti apa? Apakah Mary Jane atau Jean Grey? Ya nggak tahu kan. Nah, itu dia. Maka aku akan berikan satu momentum bagi kalian untuk kita cocokkan yang mana cocok ini. Nah, kita mulai dari era setelah Multiverse Saga yaitu Mutant Saga. Ini agak mencatat karakternya. Yang pertama adalah dia Jean Grey. Dimana Sadie Sink ini sangat cocok sekali dengan karakter Jean Grey. Ini pandangan aku aja ya, cocok banget Jean Grey karena rambutnya juga merah, head kan, dan juga karakter ya looks wajahnya itu juga cocok banget mengganti dari Jean Grey dari X-Men yang lama dulu ya kan, sangat cocok sekali, penggantinya luar biasa ya kan, auranya juga sangat mentereng banget dengan Jean Grey dari sisi X-Men ya, karena kalau misalkan aktris mana lagi yang cocok dengan karakter Jean Grey ini, wah misalkan karakter yang lain kurang cocok nih ya. Nah, dari dulu actingnya terus aktrisnya tuh bisa mengenal karakter Jean Grey atau tidak. Nah, sama seperti kayak Superman David Corenswet dan juga Lois Lane ya kan, Lois Lane dan sedang membaca komik dari Superman komik yang dulu kan, di arahan James Gunn kan, itu bisa baca komik kan. Dan di MCU tuh sangat-sangat berbeda sekali dengan komiknya, berbeda
dengan konsep awalnya tuh gimana nggak tahu kan. Makanya bagi MCU aku saranin atau gimana ya untuk apa ya, si aktrisnya itu membaca dulu naskah naskah dari ceritanya, konsepnya, dan juga naskah dari komiknya. Ini bisa saling terhubung, apa hubungannya tentang ini. Jadi nggak asal tempelan ceritanya tuh ada, bener-bener ada. Mana karakter Jean Grey nih itu karakter yang kompleks banget. Apalagi ada Phoenix kan. Phoenix tuh sangat-sangat luar biasa, cocok banget dengan karakter bagi si Sadie Sink ini. Maka dari itu Sadie Sink ini menurutku 80% cocok untuk memerankan Jean Grey. Apalagi Phoenix kan, itu dia. Yang kedua yaitu adalah Mary Jane Watson. Nah, di sebelumnya Tom Holland pada waktu era-eranya Tobey Maguire kan, Mary Jane Watson kan, wow ini Tobey Maguire keren nih, interaksinya, terus penciptaannya, love story-nya tuh kental banget kan. Setelah itu di Amazing Spider-Man yaitu Andrew Garfield, samanya Andrew Garfield, itu bukan Mary Jane Watson tapi Gwen Stacy. Nah, nanti kita masalah Gwen Stacy tapi nggak pakai gambar ya. Nah, untuk Gwen Stacy, interaksi antara Gwen Stacy dengan Spider-Man di Andrew Garfield itu sangat-sangat pekat banget. Kental banget juga. Sangat ya tidak tidak beda lah 11-12 dengan Tobey Maguire lah. Masih bisa aku terima. Tapi dengan Tom Holland, MG-nya itu berbeda. Dia bukan Mary Jane Watson, tapi Michelle Jones. Ini agak aneh sih, agak aneh dan agak menyimpang dari komik akurat, menyimpang dari karakter Mary Jane itu sendiri. Bukan Mary Jane Watson, tapi Michelle Jones. Sangat menyimpang banget. Apalagi Nat itu adalah, oke, Nat tuh ada di komiknya. Tapi tipikal live actionnya tuh nggak begitu akurat. Kenapa jadi gemuk ya Natnya tuh? Kenapa nggak lebih kayak ramping atau gimana? Itu dia ya kan. Terus untuk si Michelle Jones di Spider-Man-nya Tom Holland itu interaksinya gue kurang dapet interaksinya love story itu kayak berasa kayak nanggung aja, nanggung, dan berasa kayak nggak ada hooknya, nggak ada rasa, nggak mau nggak mau kekentalannya tuh nggak ada, kayak kurang impress aja gitu, kurang impress. Kalau sama misalkan aktor dari Zendaya ini bisa dikulik lebih dalam lagi, wah ini lebih impress lagi. Tapi satu momen yang love story-nya paling mantap adalah kalau nggak salah di Spider-Man 2 Tom Holland atau Spider-Man 1 ya, dikit-dikit ya itu ada mengenai interaksi yang luar biasa dari Zendaya sebagai Michelle Jones dengan Tom Holland sebagai Spider-Man ya kan, itu sangat-sangat lumayan lah. Tapi lebih favorit di interaksinya paling keren adalah interaksi antara Spider-Man dengan Iron Man, Spider-Man dengan Nick Fury, Spider-Man dengan Doctor Strange. Itu lebih kental daripada love story dari Spider-Man Tom Holland atau si Peter Parker dengan Mary Jane Watson. Itu agak kurang. Jadi bisa lebih dalam lagi sih. Makanya dari itu pemeran aktris yang join MCU itu Sadie Sink cocok banget memerankan Mary Jane Watson, karena lagi Sadie Sink itu warnanya itu merah rambutnya kan, itu sangat cocok banget, itu sangat luar biasa. Maka dari itu ini sangat antusias bagi aktris Sadie Sink untuk memerankan Mary Jane Watson, dan sangat cocok sekali, sangat cocok, absolutely sangat cocok ya. Ini adalah opsi kedua dari Sadie Sink ya. Jadi apa harapan kalian untuk pemeran dari Sadie Sink nanti join MCU? Apakah di Jean Grey atau Mary Jane Watson? Nah, ini dia nih. Nah, tidak hanya dua pilihan ini saja, ada banyak pilihan yang dipilih oleh MCU, yang oleh fans di mana yang paling kental adalah bentar ya. Nah, ini ya. Felicia Hardy. Ya, Felicia Hardy ini ya kan. Black Cat ini. Menurutku pada karakter
Felicia Hardy terhadap aktris Sadie Sink itu kurang cocok, karena Sadie Sink ini termasuk dengan aktris muda, bukan aktris yang sangat-sangat dewasa. Aktris yang benar dewasa tuh menurutku Sadie Sink kurang cocok, karena dari dari suasana dan juga dari kostumnya, Black Cat ini adalah terpikat dengan Spider-Man Tom Holland, dengan seksinya, dengan auranya, dengan villainnya, ya semi-semi villain, semi-semi villain, semi-semi enemies lah ya, semi-semi love story juga ya kan, itu luar biasa. Kalau misalkan Sadie Sink memerankan Felicia John atau Felicia ya atau Black Cat ini, apakah cocok? Nggak bakal cocok, nggak cocok sama sekali, nggak cocok, kurang kurang pas aja gitu, kurang, kalau dipaksa aja rambutnya dibuat putih, sedising ya kan, tuh masih kelihatan, wah ini Mary Jane Watson, wah ini karakter lain, wah ini karakter mana lagi nih, apakah dari Resident Evil, apakah lagi di mana-mana, wah ini dari karakter apa lagi ya, nggak tahu. Makanya nggak cocok banget bagi karakter atau aktris Sadie ini memerankan Black Cat, nggak cocok banget, kurang cocok bagiku. Nah, lalu karakter yang ke selanjutnya adalah Firestar, ini Firestar, yaitu Angelica Jones. Wah, gila, Angelica Jones ya kan. Ada Felicia Hardy ya kan, si Black Cat. Lalu ya bukan Felicia Jones, salah koreksi, Felicia Hardy ya kan, salah. Aku terpapar sama Angelica Jones tadi, kebalik-balik ini ya kan. Oke. Yang berikutnya adalah Angelica Jones, Firestars ini. Ini rambutnya juga warna merah nih. Saya di sini cocok banget dengan karakter yang satu ini. Ini sangat cocok menurutku. Tapi dengan kepopuleran dari karakter MCU itu belum populer banget. Jadi harus jelaskan originalitas dari karakter Firestar ini. Gimana ininya atau gimana karakternya seperti apa. Karena cuma Rook ya kan, terus apalagi tuh Jean Grey atau sebagai Iceman, terus Medusa dari apalagi tuh dari Black Bolt, ya itulah, bukan Iceman tuh kan ya, karakter MCU lain ya kan. Tapi yang ini itu ya Medusa, Black Bolt, terus itu karakter dari Inhuman misalkan beda-beda lagi tuh. Nur X-Men sama Inhuman tuh beda entitas, beda kolaborasi tuh. Kita bahas X-Men ya. X-Men Firestar masih ya kurang cocok sih, kurang nikmat aja. Maka aku ya cocok aja merankan Firestar, tapi kurang dapat esensi karakternya. Takutnya bisa karakter ini dibuat kayak nggak ada gimana-mana, tetap basic story-nya gimana nih, atau original gimana nih, gimana nih. Kan MCU sekarang adalah mengandalkan fan service, mengandalkan tempelan-tempelan doang, tidak mengandalkan kayak timeline, tidak mengandalkan poin utamanya, konsep utamanya, seperti kayak Infinity Saga. Kalau kita lihat ada poin utamanya, konsep utamanya adalah yaitu Infinity Stone, maka dari Space Stone, dari Time Stone, dari Soul Stone, dan juga lain sebagainya. Reality Stone tuh cuma dikulik-kulik setiap filmnya, setiap dari karakternya seperti dikulik-kulik. Jangan waktu pada era Multiverse Saga itu nggak dikulik lagi mengenai Infinity Stone, apalagi mengenai Multiverse Saga. Jadi menurutku jomplang aja gitu Infinity Stone, Infinity Saga dengan Multiverse Saga. Kenapa nggak Time Travel Saga? Mengenal bahwa Endgame itu mana time heist ya kan, dia mengenal time heist waktu dia di masa lalunya nggak bisa merubah masa lalunya kan. Maksudnya Loki itu kan awal-awal itu kan Avenger kan, tangkap sama Loki tangkap sama Avenger kan, lalu Loki tiba-tiba menghilang begitu saja, dan itulah menuju kepada series Loki, yaitu Loki varian. Jadi ya Loki varian ya kan, itu makanya. Jadi menurutku tadi timeline yang itu masa lalu bisa diubah dengan timeline yang baru. Menurutku tuh bukan Multiverse Saga, itu adalah time travel saga atau timeline saga,
bukan multiverse saga. Multiverse saga lo harus membendung karakter-karakter lainnya dengan cakupan yang lebih besar, bukan cakupan yang lebih banyak dibuat seperti itu aja, tapi kayak lo dibuat kayak fan service, dikit-dikit fan service masukkan karakter ini datang ke film ini, nggak ada karena apapun, nggak ada cerita apapun, contohnya kayak Deadpool and Wolverine yang ada waktu X23, lo ngapain ada di situ, lo buat apa X23 di situ ya kan, lo gak gimana. Nah bagi Sadie Sink kan, nah kalau aktris Sadie Sink ini cocok dengan karakter Firestar Angelica Jones, gimana nanti mengaplikasinya, mengimplementasinya gimana ceritanya. X-Men ini pasti saganya X-Men, dibuat karanya X-Men kan, saga kan. Pasti apa yang diaplikasikan tuh pasti akan persis seperti Infinity Saga, tapi patoknya tuh nggak jelas. Patokannya tuh apa? Apakah mana yang multiverse lanjutan, atau misalkan X-Men-nya tuh baku X-Men kayak Wolverine, atau kelanjutan dari Deadpool and Wolverine, atau lanjutan dari X-Men sebelumnya, Logan dan sebagainya. Itu dia, kita belum tahu tambahannya seperti apa. Itu dia. Kalau ada yang tahu, tulis kolom komentar di bawah mengenai Firestar yang satu ini, karena aku belum baca komiknya tentang Firestar ini, karena kalau misalnya baca komik itu baru kayak apa ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang nggak semangat, karena MCU sekarang tuh nggak semangat, penonton semua, fans itu nggak semangat sekali mengenai MCU sekarang, filmnya sekarang ya kan, apalagi film yang sekarang Captain America Brave New World yang katanya dibilang tuh filmnya jelek atau kurang memuaskan, karena aku sendiri penonton filmnya Amerika yang keempat ya kan, penonton, jadi ya itulah ya. Terus ya kan, lalu setelah Firestar ada lagi, ada ini nih, ini bagi kalian kocak apa enggak, karakter ya, aktris ini memerankan karakter Songbird. Nah, Songbird ini adalah Melissa Gold. Wah, si gila. Ya, rambutnya sih memang nggak merah, tapi rambutnya lebih ke brown. Ya, lebih ke brown, rambutnya lebih ke ya arah merahnya, brownnya, sisi-sisinya juga ada. Apakah cocok dengan memerankan Songbird? Aku lihat di news berita-beritanya tuh kebanyakan, wah ini Songbird, wah ini Firestar. Jadi kubunya X-Men tuh dan juga kubunya Spider-Man tuh ada. Jadi saya dising bisa memerankan Mary Jane Watson, bisa memerankan Firestar, Songbird, ataupun yang lainnya tuh bisa banget ya kan. Apalagi Henry Cavill tuh nggak tahu apakah memerankan kapan Britain atau nggak tahu lah ya, itu beda-beda lagi itu kan ya, itu sangat-sangat kontradiksi dengan MCU kan, nggak jelas tuh, MCU tuh nggak jelas, sangat kontradiksi dengan konsepnya MCU itu. Makanya kalau bikin konsep itu bener-bener terkonsep, bener matang, dan MCU sudah melakukannya pada waktu era multiverse saga, tapi ketika mengaplikasikannya, mengimplementasikannya tuh enggak banget menurutku, enggak banget, dan masih perlu dipoles lagi, masih perlu di jas lagi. Itu aja pada karakter ini. Si Songbird ini, aku orang Songbird seperti apa, si Songbird masa Gold ini tuh kuat banget, tapi menurutku paling kuat Jean Grey sih daripada karakter yang aku sebutkan tadi, yaitu Firestar dan juga Songbird, karena Songbird itu lebih tipikal ya, juga sama karakter aktris muda juga yang paling wah dan keren lah pokoknya. Nggak tahu lah nanti ya, cocok aja sih menurutku, cocokannya sih 70% ya, nggak kurang nggak lebih. Ini sangat antusias banget, sangat sangat apa ya, cocok banget menurutku. Terus yang menurutku itu saya dising sih gila sih, memerankan banyak karakter, siapa lagi kita di DC itu wow gila men. Terus sudah lebih dari MCU loh DC itu guys ya, DC wah gila, wah gila men, gila seriesnya gila sih, punya tawaran dari MCU, DCU, wah gila gila sih. Tapi yang dari sambutan tadi yang paling kena adalah ini tadi, atau Sadie Sink memerankan Mary Jane Watson dan juga Jean Grey. Dua karakter ini tadi yaitu adalah
apa ya namanya tuh, berita besarnya lah, berita utamanya lah dari semua ini. Terus ada lagi, Sandy Singh juga bisa memerankan karakter Kitty Pryde atau Catherine Pryde. Wah, asik ya kan. Ada naganya tuh, banyak naganya tuh. Apakah cocok ya? Enggak bakal cocok bener. Karena Catherine Pryde dengan wajah seperti itu, Sadie Singh tuh kurang cocok menurutku. Kurang cocok. Karena beda. Beda lagi dengan karakter Rook ya. Karakter Rook tuh cocok banget dengan Katy Pryde. Jadi Katy Pryde tuh bisa dengan ada kocak-kocaknya, ada lucu-lucunya, ada sisi action yang fantasinya. Ini unsur fantasinya tuh kental banget. Kurang cocok banget dengan karakter Sadie Singh sih menurutku. Karena Sadie Singh tuh di Stranger Things ya, itu lebih ke Jean Grey sih. Lebih ke auranya tuh Jean Grey banget, gila men. Kamu lihat Jean Grey itu auranya tuh wah gila. Stranger Things nggak lihat klipnya doang tuh wah ini Jean Grey banget nih kalau dengan sama Imagine Watson itu Jean Grey. Nah itu dia. Nah, aku akan berita seperti ini. Nah, ada berita yaitu adalah Stranger Things stars Sadie Sink joins Tom Holland in Spider-Man 4. Itu adalah kabarnya, rumornya tuh kabar atau rumor nggak tahu lah ya. Ini bagi kalian berita kabar gembira atau kabar buruk bagi fans MCU. Bagiku adalah kabar gembira dan juga kabar buruk. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah bisa saja aktris Sadie Sink ini memerankan Mary Jane Watson dan juga aktris Sadie Sink ini bisa juga memerankan Gwen Stacy. Ketika di universe-nya Tom Holland nggak ada kata-kata nggak bisa memutuskan Gwen Stacy di situ ya kan? Ya kan nggak tahu antara misterius di ekstrik itu ada antara wanita misterius nggak tahu tuh si Sadie Sink atau nggak tahu tuh asumsi aku aja. Itu misalkan aktris Sadie Sink ini memerankan Gwen Stacy itu agak kurang cocok aja karena Gwen Stacy itu warna rambutnya tuh adalah blonde atau warna kebuli-bulian atau warna apa ya, lebih ke apa ya warnanya tuh lebih ke putih kuning ke brun ke ya itulah pokoknya kurang kurang enak dilihat pandangan ke warnanya merah tapi Gwen Stacy-nya tuh warnanya merah rambutnya kan tuh kurang enak mending jadikan Megan Watson lebih komik akurat dan juga lebih mentereng kan wah itu keren sih makanya tetap di Megan Watson daripada menjadi Gwen Stacy. Nah gimana kalau dengan karakter atau alatnya misalkan ya si Sadie Sink ini ke depannya nanti ya boleh-boleh aja cuman dari screen time waktunya dari konsepnya tuh masih kurang cocok masih baru diadaptasikan lagi karena di Spider-Verse itu banyak banget di aplikasi nanti di Sony Spider-Man Universe itu mendatangkan Spider-Man Noir jadi Prime masalah di Prime masih syuting kan masih jalan produksi kan itu dia tunggu nanti sabar ya. Terus kabar buruknya adalah Sadie Sink nantinya ada desakan-desakan kuat yang akan menolak memerankan karakter yang kita inginkan seperti karakter Mary Jane Watson, karakter Jean Grey dan juga si Sadie Sink ini akan MCU ke depannya. Jadi masih sudah terima oleh MCU, tapi Sadie Sink akan juga menolak karakter dari MCU, akan pindah haluan ke DCU. Itu sih nanti akan berubah pikiran nanti pada aktris Sadie Sink. Wah, aku ini nggak cocok, karakter ini semua ini nggak cocok banget, nggak cocok banget. Aku pindah ke DCU. Antara apa yang cocok ini, ya kan? Antara cocok apa sih Lois Lane lagi, universe yang berbeda atau yang lain. Antara apa yang planet ya kan ceweknya Batman mungkin Batman atau gimana tuh nggak tahu lah ya mungkin bisa carikan tuh Poison Ivy bisa tuh karakter Poison Ivy itu si siapa Sadie Sink tuh bisa tuh Poison Ivy itu wah gila men si Sadie Sink memerankan Poison Ivy wah gila boleh juga wah aku ingin memakan karakter yang DCU bisa aja jadi jangan senang dulu para fans MCU kalau di Spider-Man 4
ngajari ini, jadi pemeran figuran doang, pemeran jadi tempelan doang, jadi kayak extra atau cameo doang, ya kan? Si Sedising ini jangan salah, jangan jangan ekspektasi yang gede, harus jaga ekspektasi, karena MCU sekarang itu lagi-lagi mengandalkan fan service, mengandalkan quantity bukan mengandalkan quality. Jadi kita agak jenuh melihat fan service mulu, fan service lagi, itu jenuh. Multiverse lagi, lu nggak bosen MCU, lu nggak bosen. Ya kan? Apalagi nanti kita ada film namanya Thunderbolts ya. Thunderbolts nanti nggak salah Mei ya, kalau salah Mei. Terus nanti Juli ada Superman dan juga Fantastic Four, ya kan. Kalau Fantastic Four masih menghubungkan dengan time travel, masih menghubungkan dengan multiverse. Kalau dengan Thunderbolts masih dengan dunia politik, masih dunia dunia moral, masih dunia karakter dari Captain Amerika, masih di situ aja menurutku. Nah, dua kubu arahnya ke Avenger, arahnya ke multiverse, ke Secret Wars ini arahnya kebagi dua. Ke Avengers, yang Avengers, Dark Avengers, terus anti Thunderbolts, apa lagi tuh macem-macem. Jadi aslinya lagi multiverse, ada Loki, ada apa lagi tuh, ada Miss Miss Marvel ya gitu lah. Terus ada Doctor Strange, ada Clea, ada gimana lo bagi dua aktornya. Nah, ini area mau kemana? Ini incursion, ini lagi bahas politik, gimana nih bagi dua nih, ya kan? Makanya gimana caranya MCU harus mempersatukan karakter ini menjadi satu poin. Jadi poinnya dalam judul Avenger Doomsday, Avenger Secret Wars. Jadi enggak apa ya? Enggak bisa yang namanya itu saya nak jidat MCU aja gitu. Ya ini lo pindah ke DCU yang lebih mementingkan quality, apalagi apalagi pihak James Gunn yang darai itu tulis juga ya. Wah, itu sih gila sih ya kan. Itu sih harus berhati-hati ya si MCU ya, karena harus MCU ini nggak terkontrol sekarang, udah di naungan Disney nih. Wah, Disney mulu nih kan. Nah, dari itu cedera era yang paling cocok dari aktris Sedising memerankan MCU tuh aktor apa sih, ya kan? Aktor yang cocok tuh seperti apa sih bagi aktris Sedising ini? Itu aja sih menurutku. Kalau bagiku sih tetap aja Mary Jane Watson dan juga Jean Grey, dua itu patokannya. Kalau misalkan hanya bermentionnya mungkin Songbird atau Firestar, mungkin lebih ke Firestar Phoenix cocok bagi yang lainnya untuk banget aku, ya kan. Oke, atau dari aku, kalau ada yang salah ya mohon maaf, dan ini keliruan. Ini sorry belepotan banget ya, karena ini saya sangat belepotan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya mengenai aktris yang menjadi Mary Jane Watson Spider-Man 4. Bye bye.